Ada seorang pria mengaku sudah berhaji. Dia tawafnya 17 kali. Kaget dong lihat Yesus salibnya ketinggalan di atas Ka'bah. Hanya di Mualaf Channel dalam program 3M. Saya ini kan guru ngaji. Saya ini kan ustadz. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Maryam dan sebagainya. Karena dikatakan lalakum dinukum walihadin. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat MC dimanapun Anda berada, kalau kemarin kan kita sudah lihat bareng-bareng seorang artis mengaku ketika umroh melihat Yesus di atas Ka'bah sambil merentangkan tangannya dan berkata, "Aku mengasihi juga yang sujud." Dan sekarang ada seorang pria melihat salibnya Yesus di atas Ka'bah. Ini ketinggalan atau gimana gitu ya? Macem-macem aja ya. Murtadin mah ceritanya memang dibuat untuk menipu umat Kristen agar mereka terkesima dengan ceritanya dan juga bisa menipu umat Muslim dengan ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya mereka tidak mengerti. Nah, seperti apa videonya? Penasaran kan? Silahkan. Bagi sahabat mualaf yang baru nonton channel ini atau baru gabung, sering nonton tapi belum subscribe, sekarang waktunya untuk tampol itu tombol subscribe. Dan kalau suka videonya silahkan klik like, dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan kalau ingin berinfak dan sodako, tinggal kirim aja ke nomor rekening di bawah ini. Insya Allah jadi amal jariah untuk kita semua. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung nonton videonya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021 dan saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus bukan karena saya diinjili, jadi pengaruhi atau saya dimimingin, apapun juga, tidak ada. Nama saya sekali lagi Haji Abdul Tahir. Saya sudah naik haji dan saya juga dosen, guru di salah satu institut Muslim di Al-Qurabah di Rawamangun. Saya mengambil satu jurusan jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya juga pernah ke Pakistan. Di sana saya di Pakistan dalam rangka studi perbandingan dari sekolah saya. Siap. Dulu saya sekolah di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya seorang punya istri 1 dan anak 2. Tanya. Tapi ada yang aneh gitu ya. Namanya Haji Abdul Tahir SAG, sarjana agama dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Mengenal Tuhan tahun 2021. Ya maksudnya mah Tuhan orang Kristen gitunya, Yesus Kristus teh. Terus dia juga ngaku sebagai seorang dosen di Institut Muslim Al-Qurabah daerah Rawamangun. Pernah ke Pakistan karena studi banding mungkin ya, pertukaran pelajar cenah. Karena dia bersekolah di IAIN Ciputat. Edan ge si Heri ngawadulna. Jadi di mana atuh teh Heri sakolana? Nah Heri ya, kan namanya Haji Abdul Tahir. Ternyata namanya Heri ya. Dia dipanggil oleh beberapa jemaatnya namanya Heri. Udah ketahuan lah kadal-kadalnya seperti apa. Sok sekarang mikir. Dia pertama sekolah di Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Lalu dia jadi dosen karena dapat gelar sarjana agama. Dia jadi dosen di Institut Muslim Al-Qurabah. Ya, sebenarnya Al-Ghuraba. Dan kemarin saya tanya ke customer service-nya, belum dibalas, dan mudah-mudahan nanti ada balasannya ya. Terus yang ketiga, dia ke Pakistan, perbandingan pelajar gitu ya,
tukaran pelajar karena bersekolah di IAIN Ciputat. Ya, iya, ini cara mereka supaya terlihat lebih berpendidikan. Ini kalau kata orang-orang Kristen ya, yang punya kepala tapi otaknya segede sendok nyam-nyam, ya wajar diteriakin haleluya puji Tuhan. Tapi bagi orang Kristen yang sehat dan waras, pasti ini sudah termasuk penipuan ya. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Greget aing asli dah. Ciao balau. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tua sekitar Manado. Dan saya juga seorang mengajar di salah satu sekolah di Makassar dan di Bekasi ini, saudara. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Tenanya. Saudara, saya mengenal Tuhan Yesus pada saat itu pulang dari Pakistan, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pulang dari Pakistan. Lagi saya sementara duduk di antara dua sujud. Saya lagi habis sholat dan saya sikir. Sesudah pada saat saya sikir, ya. Karena kalau kami ini sebagai orang Islam atau Muslim, Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim itu pengikut Muhammad. Jadi kami ini sebagai pengikut Muhammad. Dan orang tua saya sangat radikal dan fanatik. Wow. Dan kena tampol deh. Tampol bos. Gila. Ini bahasanya ya Islami banget. Mengajar di Bitung, terus di Pasar Tua Manado, sama di Bekasi. Wow, luar biasa. Terus kalian di Kalimantan gitu ya, di Sumatera, kayak di Bali, di Lombok, di NTT, di Pantai Gading, di Zimbabwe sekalian, dan aneh gitu. Mau aja orang Kristen dibodohi dan dibohongi dengan cerita-cerita yang seperti ini. Diteriaki puji Tuhan haleluya. Mikir atuh pulang dari Pakistan katanya duduk di antara dua sujud dan sikir. Buka sikir jos. Nah, iya kapirun teh ngambil bahasa yang Islami padahal dia sendiri tidak mengerti. Terus dia bilang Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya. Tapi yang aneh, ketika dia artikan Muslim, artinya pengikut Nabi Muhammad. Dosen tarbiyah bahasa Arab yang sudah pulang dari Pakistan mengaji di beberapa kota. Dosen macam apa ini? Kalau ada yang jadi muridnya, komen di bawah. Aduh Heri, tong loba teuing ngalabok lem aibon jeung dahar pil koplok jadi naon tohod. Bener tidak? Orang tua radikal dan fanatik. Ya biasa, ini mas selalu jadi andalan para kadal yang aku murtadin ya. Orang tua radikal, fanatik terhadap Islam, agama banget dan segala macamnya. Orang lanjut deh ya. Selalu always seperti ini. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil saya. Pada saat saya sikir, saudara, apa sebabnya kami sikir itu? Sikir itu harus kita membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi apa sebabnya kita mencari keselamatan? La ilaha illallah itu 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah itu 33 kali. Jadi 99 kali harus kita baca setiap waktu kami lakukan untuk sholat. Apa sebabnya kita zikir? Karena kami mencari masing-masing keselamatan. Tidak ada jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat. Tidak ada terdapat di sana keselamatan di dalam Al-Quran itu. Tetapi hanya yang ada terletak hanya di dalam Alkitab, saudara. Saudara, kita akan tampol bersama saudara. Tampol bos.
menurut dosen ini yang sudah ke Pakistan dan mengajar di beberapa institut muslim Indonesia, katanya sikir itu sikir itu la ilaha illallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan juga alhamdulillah 33 kali. Dan itu harus dibaca setiap waktu dan kami lakukan untuk sholat. Cenah cek si Heri teh yang ngaku dosen Institut Islam Indonesia. Terus istighfarnya mana? Terus subhanallahnya kemanain? Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirnya kemana? Terus Allahumma antas salam wa minkas salamnya kemana? Terus Allahumma la mani alima ahtayatanya mana? Waduh, dosen tarbiyah ki patut percaya lagi umat Kristen. Nauzubillah. Ini malah bilang tidak ada keselamatan dalam Al-Quran. Allah mah simple bos, sederhana. Dalam Al-Quran jaminan keselamatan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam ini Allah berikan gambaran nikmatnya surga di dalam Quran surah Ar-Rahman. Bahkan apapun yang kita inginkan selama di dunia ini yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita dapatkan, dengan satu kedipan mata sekali ngicep juga ada di depan mata. Eta nikmatnya keselamatan dalam Islam hanya bagi orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Tentu ada ayatnya yang menegaskan hal itu. Allah mah tidak ingin diduakan. Allah mah tidak ingin kita ini berbuat syirik, berbuat musyrik. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayusroka bihi wa yaghfiru ma dunna zalika lima yasya wa ma yusrik billahi faqadiftaro isman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik atau menduakan Allah atau menjadikan Isa al-Masih sebagai Allah atau Yesus Kristus sebagai Allah. Tidak akan diampuni dosanya. Dan dia, yaitu Allah, akan mengampuni dosa apa saja yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan makhluk sebagai Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-72, Allah pun menegaskan dengan setegas-tegasnya bagi orang-orang yang menduakan Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara lazina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa hunnar wa ma lidzalimina min ansar. Sadaqallahul azim. Mamamtah. Allah telah haramkan surga bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah atau Yesus Kristus adalah Allah. Ngeri juga ya. Alhamdulillah gitu, saya mah udah tobat, udah mualaf, udah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disuruh oleh Yesus gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah tidak haramkan surga bagi saya dan juga bagi sahabat mualaf semua dimanapun Anda berada ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi aneh gitu, masa dosen tarbiyah, cenanya dosen bahasa Arab yang sudah mengajar dan bahkan lulusan Institut Muslim Indonesia Hidayatullah dan juga IAIN Ciputat yang udah pergi ke Pakistan dan duduk di antara dua sujud. Masa tidak tahu hal ini? Wajah Heri cuci ka laundry. Tak banget Herinya. Kita akan lanjut lagi ya. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara, saudara.
Suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada waktu ada suara dan ada cahaya nur, seperti ada bayangan manusia. Ya. Lalu saya istighfar. Pada saat saya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku kalau ada kesalahan dan dosa aku, ya Tuhan. Kenapa apa yang terjadi? Dan ada suara gitu. Akulah jalan kebenaran. Padahal Alkitab itu saya tidak pernah membaca. Menyentuh pun kita haram untuk memegang Alkitab, saudara. Yang kami betul-betul pegang dan junjung tinggi, itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kita sebagai imam kami, saudara. Karena dikatakan lalakum dinukum walihadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah yang kami pertahankan sebagai umat Islam, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat itu, saudara? Yang terjadi saat itu kena tampol deh. Tampol, bos. Ini keren banget ini ya. Dia mengatakan astagfirullah hati ubu ilaik cina. Dosen tarbiyah tong macam-macam. Kata mantan haji dan dosen tarbiyah yang katanya islami banget gitu ya, megang Bible ini katanya haram cenanya. Pegang Bible ini teh haram cenah tuh ya. Sampai ada tilu saya mah haram cenah. Megang yang kayak begini teh haram ti mana? Haram kalau digoreng pakai minyak babi terus dimakan, itu haram kunyuk. Terus dia bilang Al-Qur'an teh sebagai imam. Imam masjid, imam wanjawal, imam naon sateheri balai ngomong teh. Terus dia bilang dia Al-Qur'an itu lalakum dinukum walihadi cenanya. Lalakum dinukum walihadi. Hitut we sia bentesnya ngomong we balelol sia ya. Jadi dia kentut itu lancar, tapi kalau ngomong babaliut gitu ya, kusut ngomongnya. Dosen tarbiyah yuk tong dikata-katain ya, jangan dimarahin, awas nih kalau enggak nanti di DO ya. Lain DO ieu mah OD nu kieu mah overdosis. Aduh ya biasalah kapir kalau sudah menipu ini juara banget gitu ya. Lanjut lagi ya. Dan saya juga pun tidak yakin, saudara. Pada saat itu dia datang pada saat saya sholat tahajud. Sekitar jam 4:30, saudara. Sesudah itu saya mau bangkit lagi sholat. Rasanya perasaan saya tidak mau lagi, saudara, untuk melakukan sholat lagi. Sehingga saya menunggu sampai pagi. Pagi itu kebetulan saya ada tetangga, orang Kristen, orang Ambon, namanya Aris Ayal. Saya tanya, pagi-pagi itu, Aris, kenapa pada waktu saya sholat, kok tiba-tiba seperti ada suara dan ada cahaya seperti ada kan di dalam rumahnya itu kan ada poster. Itu poster itu gambarnya Tuhan Yesus yang ada kawat duri yang di kepalanya, saudara. Lalu seperti itu Tuhanmu. Lalu Aris berkata begini. Sia yang ditampol kayak tampol heula tuh. Tampol, bos. Tahajud lagi yang selalu menjadi andalan para kafirun yang mengaku murtadun. Ya, itu. Jadi para kafirun yang ngaku-ngaku murtadin atau kafir dari lahir ini selalu menggunakan sholat sunnah ya, atau sholat tahajud atau sholat duha. Itu aja terus. Sholat fardunya kemana? Betul nggak? Sholat wajibnya di mana? Coba gitu ya sekali-kali para murtadun ini tuh ya menggunakan kalimat seperti apa yang saya pakai gitu. Contoh ya. Ya mudah-mudahan dicontoh juga para murtadin gitu ya. Ketika saya sholat fardu itu jam 12 malam sampai jam 1 malam. Di situ saya sholat maghrib 4 rakaat dan di situ saya duduk di antara 2 tahajud. Saya sujud ketika saya mengadahkan tangan saya ke langit dan muka saya ke lantai. Saya didatangi sesosok makhluk yang bercahaya, lalu rambutnya itu bergelombang, blonde,
warna pirang, menggunakan mahkota duri, menggunakan jubah putih bersih dan menggunakan selendang merah, membawa gulungan kitab yang disimpan dalam ketiaknya. Lalu ketika saya melihat dan bertanya, "Siapa kamu?" Hey, it's me, your pal, Jesus. Manusia itu membuka gulungan kitab itu dan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau kamu tidak sholat tahajud. Kan enak ceritanya. Wow gitu. Ya membuat kita nih orang-orang Islam nih geleng-geleng kepala. Wah. Terus kata si Heri, dia ini mengatakan tahajud jam 4 sampai jam 4 atau setengah 5 cenanya, tidak melanjutkan sholat subuh lagi, nunggu sampai pagi karena ragu, bertemu dengan tetangganya yang Kristen. Terus ngeliat di rumahnya ada poster Tuhan yang pakai kawat duri. Edan. Kemarin katanya tangannya bolong, terus rambutnya blonde, terus yang lain bilang Tuhannya senyum-senyum ya, terus melambaikan tangan, terus yang satu bawa selendang merah, yang satu duduk di atas tahta kerajaan surga, yang satu bilang pakai mahkota emas bercahaya ada batu delimanya, si Heri bilang pakai mahkota duri. Waduh, macem-macem ya Tuhan teh. Aduh, biasa, ini udah kelihatan kalau kadal-kadal ya kafir dari lahir ya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan videonya. Saya ini kan guru ngaji. Saya ini kan ustadz. Kok kenapa ada yang terjadi begitu? Tapi saudara, saya berpikir begini. Mungkin ini Tuhan orang Kristen yang memanggil saya. Karena pada saat saya naik haji, memang sempat pada tahun 88, saya naik haji itu masih murah dulu. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu di Arab sana. Waktunya saya tawaf, karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma la, kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma la baika la baika dan seterusnya lah. Jangan ketawa Pak, sadar. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi apa yang saya pernah lihat. Dan setelah saya ada suara itu, saya ingin melakukan gerakan sholat lagi, saya mau sholat sunat. Tiba-tiba saya sujud di sujadah itu, kok sepertinya ada salib di atas sujadah saya itu, saudara. Setelah saya melihat sesuatu seperti bayangan salib itu, seperti jiwa saya ini tidak tenang, saudara. Tidak tenang, saudara. Sehingga saya hentikan untuk sholat. Saya ini kan guru ngaji. Saya ini kan ustadz. Kok kenapa ada yang terjadi begitu? Gila dan bego, saudara-saudara. Tampol heula tuh. Tampol bos. Kemarin si Nur Afni ya bilang kalau Yesus ada di atas Ka'bah sambil membentangkan tangannya bolong di sini. Cina. Betul? Sekarang si Heri bilang kalau di Ka'bah itu ada salibnya. Si Heri duluan apa si Afni duluan gitu ya yang lihat Yesus dan salibnya? Bingung saya. Astagfirullah, demi Allah saya ingin sekali umroh. Setelah saya umroh, setelah beres semua rangkaian ibadahnya, saya ingin membuktikan gitu, bener nggak ada Yesus di atas Ka'bah atau ada salibnya lah minimal gitu di atas Ka'bah. Karena beberapa murtadin bilang setelah umroh ngelihat salib atau ngelihat Yesus di atas Ka'bah. Demi Allah pengen saya ke sana. Saya pengen umroh gitu ya. Belum ada hadiah saja gitu ya. Belum waktunya Allah berikan saya umroh. Suatu saat saya yakin saya pasti umroh, bahkan berhaji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kesaksian ini tuh saya jadi mikir gitu loh. Para mu'alaf saja yang sudah ke sana gitu ya. Iya tentunya para mu'alaf ini yang baru-baru gitu ya, yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat hadiah umroh ya, dapat hadiah bisa
pergi untuk sekolah di sana, umroh lah gitu, melihat Ka'bah gitu secara dekat, langsung real. Mereka tidak pernah bercerita bahwa mereka melihat Yesus atau penampakan Yesus ada di situ untuk menggoyahkan imannya agar dia kembali lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan para pendeta yang masih kafir atau para pendeta yang sudah mu'alaf pun, mereka nggak pernah melihat Yesus itu wujudnya seperti apa, aslinya seperti apa. Kenapa berbeda dengan pendeta-pendeta yang sudah pergi ke Israel, ke tanah kelahiran Yesus, baik itu mau ke Bethlehem mau ke Taman Getsemani, ke Bukit Golgota ya, terus ke Nazaret atau ke tempat-tempat bersejarah tentang jejak Yesus. Kenapa mereka nggak pernah melihat penampakan Yesus? Kenapa mereka nggak pernah lihat Yesus senyum-senyum gitu ya? Terus Yesus lagi ngaliwat bikin botram gitu ya, sama murid-muridnya, ada pandangan, ada makhluk halus yang menampakkan diri sebagai Yesus. Atau kenapa mereka nggak pernah melihat Yesus sedang memikul salib naik ke atas Bukit Golgota? Vision seperti itu, pandangan seperti itu, khayalan seperti itu, mimpi seperti itu. Para pendeta besar ini loh. Tapi ini loh, kadal-kadal ya, kafir dari lahir ini yang mengaku murtadin, ya kafirun-kafirun ini mengaku melihat Yesus di atas Ka'bah, melihat ada salib di atas Ka'bah, ketika sujud ada muka Yesus dan segala macamnya. Ini gimana ceritanya gitu loh. Dengan bangganya mereka, oh, saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan di atas Ka'bah. Saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang benar. Aduh, astagfirullah. Seharusnya orang-orang yang mengaku murtadin atau memang murtad, sudah umroh atau sudah haji, ketika melihat bayangan atau melihat sosok makhluk Yesus itu harusnya mikir ya, harusnya punya otak gitu. Bukan otak yang segede sendok nyam-nyam, otak yang full, yang benar dikasih sama Allah untuk mikir. Kalaupun Yesus pergi ke Ka'bah atau ke Mekah, harusnya orang-orang seperti ini tuh bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, dan tahu, oh itu Yesus. Yesus aja pergi ke Mekah, Yesus aja tawaf, Yesus aja ada di Ka'bah. Artinya Yesus itu muslim, Yesus berhaji, Yesus umroh, Yesus itu seorang muslim. Itu harusnya seorang yang benar gitu loh, seorang yang benar-benar dia ingin mendapatkan sirotol mustaqim. Nah, karena ihdinas siratal mustaqim ini menjadi andalan para kafirun yang mengaku murtadin untuk melemahkan iman umat muslim yang awam, yang tidak pernah tafakur terhadap Al-Qur'annya. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, tafakur, perdalam itu apa maksudnya, cari tafsirnya, apa pendapat para ulama, lalu bagaimana dalam hadisnya, dalam riwayatnya, asbabun nuzulnya, dan segala macamnya kita harus pelajari benar-benar. Dan insya Allah surga jaminannya. Tapi ya sudah menjadi sifat, sudah menjadi tabiat, dan sudah menjadi kelakuan sehari-hari mereka untuk menipu. Sudah mendarah daging lah istilah nama, untuk berdusta dan berbohong, untuk menipu umat Kristen yang sehat, yang benar, yang waras, dan juga menipu umat muslim. Karena sudah dicontohkan oleh rasulnya, yaitu si Paulus dari Tarsus, yang dari awal saja ketika bertemu katanya dengan Yesus, buta matanya, sudah berbohong. Sampai ada beberapa ayatnya tuh tentang kebohongan-kebohongan si Paulus. Betul tidak? Nggak apa-apa deh gua bohong ya, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ih, gila gitunya. Ya beginilah, kalau bahas murtadin seperti ini luar biasa gitu ya. Ilmunya dapat, candaannya dapat, tampolannya apalagi. Betul atau betul? Nah, sobat MC sekalian yang setia menonton channel ini, insya Allah nanti ada part keduanya, masih tentang si Heri ini. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dia selewengkan ya. Karena capek oge saya ya, harus istirahat dulu sebentar atuh. Nanti kita akan lanjut di part keduanya. Jangan kemana-mana, klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk dapat info terbaru dari Mu'alaf Channel. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part kedua. Jangan kemana-mana. Tampol nggak nih? Tampol, bos.